Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilahi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifati burhanan wadihan wa dalila wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuzi'u 'anna dhalala wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan wa rasuluhu asyrafun nasi manzila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi bu'itha ilaina mu'alliman wa rasula wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi bukratan wa asila. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala amin. Amma ba'd. Para hadirat ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, daripada riwayat Abu Waqid Al-Laitsi bahwasanya Rasulullah SAW ketika duduk-duduk di masjid dan beliau bersama para sahabat sedang menyampaikan ilmu, datanglah 3 orang. 2 orang masuk ke masjid ingin duduk menghadap Rasulullah SAW ikut bergabung, tapi 1 orang mundur dan pergi. Lalu yang berdua itu, yang satunya melihat ada kekosongan, jadi kita ada pawa masuknya ke pawa situ, ada saikong ular masuk ke pawa yang kosong, lalu duduk di belakang. Yang ketiga tadi masuk ke masjid berlalu, maka masjid tarus namanya. Kenapa kamu masjid taros? Tuntung Rasulullah SAW bermajlis, beliau berkata, tapi Nabi ini kadang menyindir orang lah, jadi memberikan ilmu. Nah, cuma kan mungkin mendatang tuh banyak pak orangnya macam-macam. Jadi kada berbentuk, kada pajanto, kada bertujuan. Ujar Nabi, hendakkah aku berkisah dan bermu ada 3 orang. Yang pertama, inya berparak ke Allah Ta'ala, maka Allah pun mendekatkan orang itu kepadanya. Artinya orang itu berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang Allah ridai, maka Allah Ta'ala mudahkan jalannya. Ada pulang nang saikong pulang je Nabi, pindah supan-supan malu-malu, maka Allah Ta'ala pun melanjurkan rasa malunya itu. Artinya akan mendapatkan satu jalan kebaikan kepada Allah. Ada lagi yang satunya lagi berpaling, maka Allah Ta'ala pun membalas dia, meneruskan dia berpaling dari Allah Ta'ala. Nah, artinya kan Allah Ta'ala itu memperlakukan hambanya melihat bagaimana usaha dan keinginan kita. Tapi ada keinginan nak jadi baik, lalu berusaha, maka Allah akan menolong, maka Allah akan membantu, Allah Ta'ala akan menghasilkan bagi apa yang kita inginkan dan kita usahakan. Amu sangat hendak kai kan tapi aku kulir, nah kita dapat deh. Hendak kai kan juga kulir, tunggu dekat. Bila aku hendak berusaha, hendak kai aku jadi orang baik, hendak kai aku jadi orang yang sukses, hendak kai aku jadi orang yang seraba rajin, tapi aku kulir mau menjalani. Nah itu kan gak ada bujur lagi. Jadi kan pertama tadi melihat pawa lapang masuk beberapa Nabi. Nah kan ya pertama ini hendak, kedua ini jalani. Nah kedua hendak kayak itu masuk ke masjid di belakang duduknya kan, artinya kada hendak apa lebih mendapatkan yang lebih baik. Ingat situ ada nang kasihan lagi tadi, hendak kada usaha pun kada juga begini, itu undur sama sekali. Nah begitulah Allah melihat bagaimana keinginan kita dan usaha. Amu kita menghitung usaha kita ini kada ada artinya usaha kita nih. Tapi Tuhan menyampaikan. Tapi harus ada 2 macam tadi. Pertama keinginan, yang kedua adalah usaha. Bagaimana Siti Maryam imbah beranak Nabi Isa lama awak sidin. Siti Maryam beranak awak lama. Orang ibu beranak itu kan kada ada tenaga lagi. Lama awak sudah antara hidup dan mati ujarlah. Saking lapahnya benar atau perjuangan. Nah lalu apa di Quran tersebutkan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Ki bapak ikan guyang-guyang pohon kurma di belakangmu tuh nah, supaya guguran kurma masak katapukan guguran ke ikan. Padahal jangankan orang yang beranak, orang nama si gagah kan mengguyang pun kurma, ada macam gugur buah kurma. Kamu kalian naik ke atas dipakai parang loh nih.
pakai apa harit memutik kurmanya nih kan pakai alat nih hanya dapat kurma ini orang beberenak disuruh membuyang pun kurma kadeda nang kekuatannya sama sekali tapi Allah nyuruh berusaha. Nah ada keinginan melaksanakan perintah Allah ilham dari Tuhan kan tahati Siti Maryam beberenak kelaparan sidin. Nah lalu bagaimana kan menjapai kapun kurma diguyang sidin lang kadeda beguyang kurma tadi tapi katapukan guguran. Menurut riwayat kurma tuh asalnya tinggal jenegi tinggal punggur. Nah kayak apa pohon nior timba patir atau kan tinggal punggur lagi. Cuma biasa Siti Maryam berenak di situ tajapai awas Siti Maryam soalnya kurmanya langsung berdaun pulang bakambang langsung kambangnya jadi buah masak pulang buahnya itu karamatnya Siti Maryam itu dari kita tafsir sebutkan demikian. Imbah di Joong Sidin kan apa ada kata bukan kuburan makan jadi paling afdal buah yang dimakan oleh bibinin berbaranak adalah buah kurma. Jangan salah paham tukarkan pak kurma aja 1 kilo aja kenapa aja orang pacar makan isi utuh nih banyak ada seorang mau makannya si umanya mau makan kurma atau ada bayinya ada mau makan 1 kilo ada talah karena aman kurma 1 kilo loh kan sabigi kan ada talah ya kan ada talah lo kamu 1 kilo karena makan kurma 1 kilo omanya anak makan lalu susunya apa baik kan jadinya bakas makan kurma tadi itu kisahnya sunnah tanya kan termasuk sunnah Nabi kan binin melahirkan tuh makan buah kurma itu udah anaknya nah itu jadi sudah besar orang lupa tuh cucu aja pulang anak kalau ada cucu anak beranakan kan jadi kalau warga di bawah pulang anak nah itu makan kurma. Nah begitulah jadi kan kita itu disuruh berusaha dalam kebaikan tadi seperti kita menuntut ilmu itu ada berniat di hati anak dapat ilmu kemudian kita melangkah ke majelis ilmu ada aja tuh yang dapat ilmu tuh karena sebuting 2 buting kan bisa gitu nanti akan kita ingatkan seumuran kita sampai ke Tuhan. Abu Ja'far ini seorang raja khalifah jadi kita kadang-kadang panglih presiden kita ada deh belum resmi paling gila pada ada dari kan Allah Tuhanku jadi Muhammad Nabiku lah ini Pak NKRI negara ko lah presidennya Pak ada dan sampai lah ada dah kada sah belum deh masih kuek ngawang masih kuek tuh belum lagi lah belum resmi lagi cangkal sidin lah 3 kali sidin kalah loh nih nah keempat orang cangkal jadi Gus Dur paling ikhlas di Gus Dur loh nih. Nah, apa mun urang sekali kalah jere langsung oleh berapa talah berapa miliar talah sekali nang main sekali becalon nih kan kalah jere langsung berapa miliar talah ini 3 kali kalah. Nah, jangka sampai disambeti orang nang 5 tahun nang silam oleh jan apa capres seumur hidup wan tetawakan bulannya tahun tadi itu kan ibah kalah atau dihulut bulannya capres seumur hidup ya diseriai becalon pulang sidin orang cangkal oleh nah, hanya dikabulkan Tuhan nang lucu pian deh ke depan lucu leh isyarat mimpi nang uas aku aja uas aku betakon ke ulama-ulama nang populer kan ulama nang YouTube ulama di TV kan loh kok aja uas orang tua kada pati harap ilmunya apa yuna tuh pandangan Tuhan lah kayak ikhlasan hatinya itu kurang aja uas aku aja uas mencari orang nanu pulang orang nang tersembunyi orang wali-wali nama pastor lah banyak kan kita tuh wali yang tersembunyi tolak apa dalaman ini nah benar ada tuang guru nah harap tuh ditengi jawas di hatiku ini jawas aku nak tahu kayak apa gerang nang arah si capres nang 5 tahun nang silam tuh kan nah nang 02 ini kan nang halam nang 5 tahun nang silam jadi jawas aku udah bedah bilang ke tuang guru tuh tahu di hati manusia kalau bedah jawas aku kayak apa sih kau kamu baca hatiku kadang hatiku ini sedang mencari jawaban siapakah yang bagus dipilih jadi presiden. Waktu itu kan, nah, Sanyebi Jawas duduk, langsung nyambet, nambisiki Jawas. Nah, oh ya, atau kan. Jadi waktu itu kan berkisah uas lah, tetangis sidin kan, nah, diberi uas tasbih, diberi uas minyak harum kan, tetangis sidin lah, terharu sidin kan. Karena Jawas bila pian menang,
ulun jangan diundang ke istana. Nah, was jangan dijadikan apa-apa kan. Nah, berdakwah aja was di mana di hutan-hutan. Nah, di situ kan kisahnya si orang wali itu berucap, aku 5 kali tak mimpi. Nah, 5 kali tak mimpi nyambat presiden Indonesia si Ano. Rupanya 5 kali tak mimpi itu isyaratnya 5 tahun akan datang, bukan tahun itu. Nah, jadi kita ada meremehkan kan orang wali itu kan. Jadi tanggaran kejadian alam Pak, Tuhan memberikan informasi kepada orang wali itu kada mesti situ sini kabul kan. Nah, 5 tahun hadang. Ternyata mimpi itu 5 kali patah mimpinya jangan sekaliannya kan mungkin tahun itu ya terpilih. Tapi karena mimpinya 5 kali, nah lalu 5 tahun kemudian. Nah, jadi artinya kan ada isyarat langit. Nah, itulah. Nah, itu Bang sementara ini kan yang kita baca kan, yang kita lihat tentang itu. Ya, kena pernah semuanya. Ya. Itu aja cukup aja. Ya, supaya kita jangan sampai biliar dibuang ke TV loh kan. Jangan baca TV, jadi dulu kayak itu Bang. Jangan baca TV, jangan hancur TV leh, ditumbuk pakai apa? Pakai kayu loh. Dan lagi Bang gambarnya ada tuh kalau bikin gambar itu. Artinya kan ya mudah itu ada hikmahnya loh kan. Kita hendak anak ini kan, Tuhan anak itu loh kan. Kemudian seorang raja Abu Ja'far. Ini seorang raja sedang bertukar pendapat dengan Imam Malik di Masjid Rasulullah SAW. Lalu ujar Imam Malik, ini Pak Guruan Imam Syafi'i, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, kita wahai presiden, pian jangan mengancang-ancang suara di masjid neh. Artinya pandir-pandir nang kada berkaitan dengan agama menjikir kan bagus orang berjikir bagus nyaring. Ini pandir-pandir dunia aja, jangan mengancang-ancang pian di masjid ini, pandir masalah pribadi. Ujar si tuan guru menegur kepada seorang presiden. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pernah mendidik sekelompok manusia yang kada beradab dengan Rasulullah. Kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Dia boleh pandir nyari pada Nabi. Dan Allah Ta'ala memuji pada sekelompok manusia. Kata Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah itu adalah orang-orang yang baik. Dan Allah Ta'ala celah lagi, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau teriak-teriak lewat apa? Nabi masih di rumah, masih Nabi di rumah, hanya kucak-kucak di luar, mahya Nabi kucak-kucak, itu dicela Allah Ta'ala. Nah, itu kan kejadian ketika Nabi masih hidup. Tetapi ujar Imam Malik, sesungguhnya kehormatan Nabi walaupun sudah sering pindah ke alam barzakh tetap dihormati ketika beliau masih hidup. Nah, pada raja langsung ranai, kada berkutik langsung. Karena menagur itu tuan guru nang ikhlas. Jadi raja itu kayak apa aja, wibawanya kalah dengan tuan guru nang ikhlas tadi. Dan tuan guru ini berilmu juga, apa sih raja ini berilmu juga kan, tahu di Quran juga. Lalu karena Qurannya pas, lalu sih ranai. Masih ada lawan tuan guru. Jadi ayat yang tadi yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ini kisahnya ke zaman Nabi itu. Wahai orang beriman, jangan ikam banyaring-nyaring suara di atas suara Nabi. Jangan ikam bapandir dengan Nabi itu nang kayu pandir kawan. Nabi itu dianggap kayak kawanan, nyaring-nyaring nang kawan pandir. Kalau kuah ikam runtuh amalmu, ikam kada sadar gara-gara kada beradab lawan Nabi. Nah, diberi Nabi itu dikancang-kancang nang itu. Maka gugur ibadah, pahala gugur. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Sabit. Imbah nangar baca ayat ini tersentak hatinya, merasa terpukul batinnya. Bisa aku tagur Tuhan nih. Taduduk sidin di higa jalan taduduk nangis ngoy sidin. Dan sahabat nyarat-nyarat. Imbah nangar baca Quran toh saurang rancak itu. Mungkin orang ini mahir di gunung berdiam. Kan orang di gunung tuh kan atau di padang tuh deh. Orang cakap padang tuh kan pasti punya nyaringan. Kulir menunti abahnya makanan lagi, tuh kan kulir menunti beberak. Itu kisah orang di padang tuh nih. Nah, kayak di gunung tuh kan di gunung.
Mahiau kan pasti kuciak-kuciak. Jadi jen orang tuh bila orang mahir di pedalaman-pedalaman tuh nyari-nyari suara. Karena ini mahir tuh kuciak-kuciak kayak itu. Nah, pahiau baju-bajuan tuh rancak sudah panggilan, lalu nyari-nyari suara. Nah, jadi si Sabit ini kayak itu mahir sudah. Lalu tak duduk sini nangis, sini di garatak. Pas ada seorang sahabat Ibnu Adi lewat. Sabit kenapa ikut menangis? Nih Pak ayat ini nah hanya turun nih ayatnya kayak ini nah. Aku takutan benar busi aku nang disindir Allah Ta'ala. Aku ini kan bila mandiri Nabi palalau palalau caca rincingnya lah. Caca rincing dia pandir. Palalau dia pandir. Lalu Nabi palalau. Nah kalah Nabi kan. Nah jangan nyaringan toh. Ini mangkat suara Pak. Aku takutan busi amal turun tuh. Aku masuk neraka hanya di akhirat. Nah, lewat pulang saya sahabat Asim. Nah lalu Asim memadahkan ke Rasulullah SAW. Nah, mengisahkan lama laporan keadaan kawan yang bernama Sabit tadi. Sabit nangis terus balik ke rumah. Nah, balik ke rumah dengan bini pulang. Bini siapa? Jamilah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, bini sini anaknya tatuhannya anak ketua orang munafik nih. Anak bini sini anak daripada pimpinan orang munafik. Tapi kan munafik pun nabi ini. Lalu ujar si Sabit, bila aku masuk ke kamar lah, tolong ikam kunci lawang kamar ini, pakui, supaya yang ada orang masuk ke rumah, yang masuk ke kamarku nih, suruh mengunci diri di kamar, nabi ini suruh mengunci melalui luar. Nah dipakui. Ayo aja nabi ini masih pakui. Datangnya Asim melapor kepada Rasulullah SAW berkisah ini Sabit nangis terus ya Rasulullah, lalu masuk kamar pulang di kamar dikuncinya kada aku lagi tak para orang aku lagi tetamu orang hendak mengurung diri kamarnya nama hukum diri nangis terus imbah mendengar ayat Al-Quran kisah napa jangan banyaring-nyaring di higa Nabi pandir. Nah itu ujar Nabi, ayo Asim kam datangi Sabit itu hiawakan aku menghiau toh. Nah, datangnya Asim ke tempat yang ditanang di situ. Di mana nang nangis tinggi jalan dihilang dah kan melaporkan Pak hilang sudah jadi tadi lagi. Nah beli ke rumah lah kau dia si Sabit ni datang ke rumah. Nah nya dia tuh dia di kamar. Nah tunti bak kunci besok bapak deh bapakku kamarnya. Lalu ajar si Asim wahai Sabit Rasulnya Rasulullah SAW mahiau ikam. Nangar Nabi mahiau kan ya sahabat itu ada putus asa lah kan. Jadi walaupun mereka merasa diri itu hina, merasa diri itu jatuh, merasa diri itu jahat, tapi ketika Nabi mahiau, ini ada harapan pulang. Ini sahabat yang bujur. Kalau sekadar merasa diri jahat aja, ketika Rasulullah mahiau, kadihiran lagi, ini kan putus asa katanya. Nah, tetap ada harapan Nabi mahiau. Nah, ada kalau kisah semalam tuh nang apa? Kada ini para nabi, burik ke masjid, burik ke kampung, masuk ke masjid, pasong awak di masjid. Pasai ya Nabi tinggal silahkan aja nak itu tasarah Allah Ta'ala lagi. Nah artinya kan bila sesuatu tu bila masalah tu lawan Nabi juga menyelesaikan. Jadi kenapa merasa bersalah Nabi lari menghukum diri sendiri. Nah ada yang ini kan Nabi masih ada memberikan kesempatan dia Nabi. Nah biar nangar Nabi mahiau mancap bangunan pada mata bangkor dan nangis di kamar. Nah berdiri langsung anu apa aja hancurkan nih hungkilakan pakunya nih lawangku lawang kamarku baru kunci. Nah alwai paculakan orang hungkilakan orang keluar. Lalu Asim dari membawa Sabit menghadap Rasulullah SAW. Nah pagarang aja Nabi wahai Sabit kamu jadi menangis ulun nih suara nyaring ya Rasulullah palalau nih gapian ulun takutan kalau aku turun ayat nahnya turun ini ulun kisahnya gitu. Nah diancam Tuhan jangan nyaring-nyaring suara tiga Nabi kalau kau akan buntu amalmu bus ya ulun yang masuk Allah Ta'ala habis yang ulun seumuran kada bernilai lagi ibadah ulun. Lalu Rasulullah SAW bersabda handakkah ikam wahai Sabit hidupmu terpuji matimu mati syahid dijamin surga ikam karena di akhirat kamu masuk surga. Hidupmu terpuji matimu sebagai mati syahid dan ikam nanti masuk surga di negeri akhirat. Oh nyata aja ulah hendak benar itu ya Rasulullah, ini kabar gembira dari Allah dan Rasulnya hendak benar. Nah, ulun berjanji ya Rasulullah ulun kadang lagi menyaring-nyaringkan suara ulun di japian salawasan. Nah rupanya teguran ini sangat membekas
di hatinya sabit. Memang di palalau tuh kita pembawaan diri itu pangleh nah rasa agak tuh kan dengan Nabi itu palalau nyarain paling Nabi pak akan tagur kan langsung ciot langsung ampih langsung ulun janji ya Rasulullah lagi kayak itu. Nah lalu akhirnya turun ayat Quran selanjutnya. Nah surah Al-Hujurat tadi kan ayat berapa? Ayat kedua kalau tah ini ayat ketiga pulang turun ayatnya innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang nang kawa menjaga suaranya jangan nyaring pada Nabi itu adalah orang yang sudah lulus diuji Tuhan untuk bertakwa kawa lulus lalu bagusnya ingat ini Nabi ya Rasulullah kadewanilah Nabi itu para law. Nah kalau kita menghayati dengan Al-Quran ini kadewani kita maulidan berpanggiran. Kenapa? Karena maulidan itu kita sedang mengundang Rasulullah. Ya ujian guru berilah kita batang bicara di sini datang ulama kah atau Habib mungkinlah datang kita batang bicara jangan berdiri jangan berampih terus akan bicara. Kenapa? Kita sedang menghadapi Rasulullah. Kalau Habib kan cucunya aja, ulama kan anunya aja, pewarisnya aja. Tapi ketika kita baca rawi, jangan berhenti, tarusakan baca rawi. Anda bersalaman, karena tuntung baca rawi, ya bersalaman. Kayak itu adabnya. Padahal kita dia antara naik berdatang, nona Habib datang aja, pada penyambutnya, tukang rawi, kada menerusakan. Ada Ibn Alim tak kadang sini sarik, jangan berdirian, sini berdirian aja. Kenapa sih tahu adab juga kan? Orang potong baca rawi, salam datang kan, lalu karena mengganggu apa nih? Apa kekhusyuan jamaah? Maka sebaliknya kan itu diatur orang kan, kalau ada Habib nang atau ulama-ulama ceramah tadi kira marhabahnya naik. Jadi kalau naik marhabah itu kan kada saberapa. Pas orang berdirian sudah kan lalu kada mengganggu pawa orang, kada mengganggu nang kekhusyuan orang. Nah itu nang paham je lah. Nah, saya itu di buku sini bila ada orang yang hendak berdiri dia teruskan baca rawinya. Kemudian apa nih? Nah, kada usah salaman. Nah, kadang orang tahu kisahnya gini. Nah, jadi kan kita baca rawi itu sama kita sedang menghadapi Rasulullah SAW. Maka kita itu beradab dengan Rasulullah. Tadi kada melebihkan yang lain atas Rasulullah SAW. Berkata Sayyidina Anas, kami lihat kepada laki-laki daripada ahli surga dia berjalan-jalan di hadapan kami gitu. Artinya orang-orang nang bagus pak dirinya tadi kada banyak nyaring kada pala-pala di Nabi nih kami lihat dia Sayyidina Anas dia berjalan-jalan di depan kami sebagai seorang laki-laki yang dijamin sebagai ahli surga. Nah, itu. Para hadirat ibu-ibu saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Umar berkata, "Ma nakhtarul baqa fid dunya illa li thalath, li ta'limi auladina wa li qiyamil lail wa lid da'wati ila Allah." Ada seorang habib yang alim besar, wali Allah taala berkata, "Kami tidaklah memilih untuk hidup di dunia ini terus-menerus atau kita panjang umur. Kami tidaklah minta kepada Allah agar diberikan panjang umur. Diberikan pilihan hendak panjang umur kah hendak lakas meninggal kah panjang umur saja padahal orang wali itu menakas matinya lakas bertemu dengan kekasihnya tapi milih panjang umurnya lawasi di dunia. 3 aja alasan kami nah jadi kami hendak berlawas di dunia ini hendak panjang umur. Pertama hendak melajari anak buah minta lah panjang umur supaya kau melajari anak buah. Nah itu kan ya masa orang tahu kan ini anak ini cucu kan melajari nah gitu. Ujar Habib Abdullah bin Umar. Yang kedua hendak menjadi ahli ibadah di malam hari, hendak rancak tahajud. Nah, kenikmatan tahajud itu kada di kubur didapatkan. Karena di kubur itu kada lagi siang dan malam. Alamnya ada orang di dunia ini bila mau waktu malam disitulah waktu yang sangat menyenangkan bagi mereka. Nah, apalagi sudah pukul 2 itu sangat asik bagi mereka, sangat senang, bahagia benar kan bila menghadapi pukul 2 itu. Bila sudah subuh hari, ya habis sudah kesempatanku untuk berasik-asik lawan Tuhan, berungah-ungah lawan Tuhan.
Ada jaka umurku pelambat yang bertemu dengan malam yang akan datang. Nah, kayak itu orang lah. Jadi malam tuh menjadi waktu yang ditunggu-tunggu mereka. Jadi kada senang di dunia hidup itu, bang dan lagi senang. Ini apa lagi di dunia ini kan hal-hal yang menyakitkan. Apakah dunia hal-hal yang mengganggu? Itu semuanya diarit aja, dirasakan aja, itu jalani aja. Yang penting bertamu pulang malam hari dapat bermunajat kepada Allah Taala. Jadinya itu pikirannya gitu aja. Kayak apa supaya kawan malam itu bermunajat kepada Allah. Nah itu orang ini orang kelas bebas bang lah. Karena ada kesibukan di siang hari kan. Nah, ada kesibukan tuh kita terkait dengan ini itu kan urusan ini itu lalu akhirnya guring talambet loh nih, guring taludi akhirnya pas kata kau bangun song-song itu kalau nih. Ya lah, nah, ini kan kelas bebas lah, buat yang bebas pulsa nyaman tuh nih. Nah, buat ini kan ada banyak lagi urusan lah. Nah, masih anu nih macam-macam urusan lah. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan waktu kan, nah, ada aja tak sempatannya. Kadang hawa kita kayak orang yang malam tuh saja kan tahajud nih. Atau kalau kita para subuh bangun 2 rakaat tak oleh alhamdulillah sudah kan. Para imsak bangun kan tak oleh 2 rakaat alhamdulillah sudah. Nah, punya kata kawa juga, aku nak tahajud je, hendak nak tahajud je. Kayak apalagi aku je. Nah, bila aku nak tahajud ada nama juhud. Ujar. Artinya apa? Ini ranjang nama juhud. Artinya ibu dengan biasa pulang. Bantah menjuhud noneh. Ibu ring biasa pulang. Ayo minta bangun nih tah malam kata kawa, tahajud berdoa berang noneh. Bangun tah malam berdoa duduk bujur jangan berubah wahnya aja Tuhan gini. Berdoa berubah. Bangun nolong kan. Ya Allah ulun kulir tahajudna berdoa berang lah itu kan sama aja ya tahajud itu kan nang sembahyangnya kan nah harat itu kan nah maksud harat itu nang maulah jadi harat itu kan bukan sekadar sembahyang harat dah itu kan nang dicari itu kan bagaimana hamba ini hatinya terkontak lawan Tuhan oleh masalahnya ada bina waktu uzur kayak Pak nah doanya ahli tahajud pas kena uzur mau ada parai tahajud bina nang uzur nih seminggu uzur kan. Nah maka diganti kan ketika jatah tahajud diganti bangun berzikir. Nah amalan istighfar jakah dibaca kan. Nah itu baca berzikir kata kada boleh sembahyang pan baca Quran itu nang digawi. Nah itu artinya kan kada mesti harus sembahyang. Yang penting bagaimana kita menciptakan hati kita waktu malam itu kita berdoa kepada Allah. Pinta apa nam kita sedang hajatkan. Nah ya Allah bagaimana sekolahku ya Allah, bagaimana pekerjaanku ya Allah, bagaimana ya Allah keluargaku. Nah itu kan macam-macam melong kita nih. Nah macam-macam kita problem-problem yang kita hadapi itu kan. Maka kita doakan untuk diri kita, keluarga dan orang-orang yang dekat kepada kita. Nah inilah orang wali itu hendak panjang umur lo kan supaya kawa tahajud tiap malam. Nah yang ketiga, sidin aku nak panjang umur supaya aku berdakwah kepada Allah, mengajak orang-orang di sekitarku agar mereka kenal dengan Allah. Artinya menyebarkan ilmu-ilmu yang manfaat, mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di para nausibin tadi. Nah itulah orang-orang wali rahasia mereka. Nah kita berusaha kan, mudahan pandangan hati kita kayak itu jualannya, sehingga kita ingin panjang umur di dunia ini kada sia-sia panjang umur itu. Maka kita berniat minta datang panjang umur kayak malam nisbu ini kan minta panjang umur lawan Tuhan. Nah maka kita minta itu ada sia-sia karena tujuannya pun baik juga. Inilah dapat kita baca hari ini, semoga manfaatnya bagi kita semuanya dan kita tergolong orang-orang yang mengamalkan terhadap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal akhir wa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.